Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Ini untuk skema pembekuan darah. Nah, untuk yang pembekuan darah itu peran dari siapa? Peran dari trombosit atau keping darah ya. Nah, setelah trombosit pecah, maka dia akan mengeluarkan yang namanya enzim trombokinase atau dikenal juga tromboplastin. Lalu pembentukan trombokinase ini adalah antihemofilia. Jadi kalau orang yang mengalami hemofilia, enzim trombokinasenya tidak akan terbentuk, sehingga dia tidak akan mengalami kelanjutan dari peristiwa di bawahnya, sehingga darahnya akan terus mengalir ya. Nah, beda yang tadi soalnya. Kalau yang tadi soalnya darahnya bisa tertutup. Iya, darahnya bisa tertutup atau membeku, tapi dalam waktu yang cukup lama karena ada kaitannya dengan penggunaan vitamin K ya, ada penggunaan vitamin K. Nah, untuk alurnya setelah trombokinase, maka di sini nomor 1 kita isi dengan protrombin. Lalu protrombin akan membentuk trombin. Lalu pembentukan fibrinogen. Lalu terbentuklah benang-benang fibrin. Iya, benang-benang yang akan menutupi luka. Pertanyaannya, nomor 2, 3, dan 4. Nah, ini tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi jawabannya yang dibilang 2, 3, dan 4. Trombin, fibrinogen, dan fibrin. Jadi jawabannya yang C ya. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 11. Di bawah ini adalah ciri-ciri sel darah. Bikonkav, ini ciri dari sel darah merah atau eritrosit. Setiap 1 meter kubiknya mengandung milimeter kubik mengandung kisaran 6.000 sampai 9.000. Ini kisarannya pada leukosit. Mengandung hemoglobin siapa? Eritrosit. Bergerak secara amuboid, secara fagosit, memakan, itu leukosit. Tidak berhenti nanti eritrosit ya, dan trombosit. Kalau yang berhenti leukosit. Nah, pertanyaannya, ciri eritrosit atau sel darah merah berarti nomor 1, 3, 5. 1, 3, dan 5 berarti yang C. Oke? Nah, lanjut soal nomor 12. Bagian sel darah berikut sangat berperan saat tubuh mengalami infeksi pada luka maupun peradangan pada jaringan tubuh. Jika jumlahnya meningkat dan sangat jauh di atas normal, maka akan sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kalau jumlahnya benar-benar urgent, sangat jauh ya. Nah, dan bisa menyebabkan kematian kalau dia jumlahnya meningkat dan bisa memakan sel darah merah. Nah, sel darah yang dimaksud apa nih? Nah, kira-kira kan gambarannya kalian sudah tahu nih ya, yang sifatnya untuk menginfeksi, untuk melawan infeksi luka, yang dia sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Itu nanti dia pasti acuannya si leukosit. Nah, yang bisa menyebabkan kematian kalau dia sampai mengalami leukemia ya. Nah, sel darah yang masuk di sini trombosit bukan ya? Trombosit karena saat luka dan terjadi infeksi maka jumlahnya akan meningkat untuk bunuh kuman. Salah, untuk bunuh kuman itu si leukosit. Leukosit karena jika infeksi maka jumlahnya meningkat sehingga disebut leukositopenia. Leukositopenia kalau dia jumlahnya menurun. Kalau jumlahnya meningkat karena infeksi itu nanti leukositosis ya, leukositosis. Nah, leukosit memiliki kemampuan untuk melawan infeksi dengan cara memakan zat asing seperti kuman. Iya, ini perannya
si leukosit ya untuk infeksi dengan cara memakan zat asing seperti kuman. Nah, kalau dia sampai misalkan dia leukemia ya, untuk leukemia ini dia belum leukemia ya. Kalau ini dia masih kalau ini dia masih leukositosis. Dia masih leukositosis. Ya, leukositosis berarti dia kondisinya berlebihan ketika ada infeksi, ya, leukositosis. Nah, kalau nanti leukemia jumlahnya sangat jauh di atas normal. Nah, ini yang bisa memakan eritrosit atau bisa memakan sel darah merah. Harusnya dia memakan targetnya zat asing atau kuman, dia jadi ikutan memakan eritrosit. Itu kalau leukemia atau dikenal dengan kanker darah, ya. Nah, jadi yang masih sel darah berkaitan dengan soal di atas itu adalah peran si leukosit. Nah, next nomor 13. Gas CO2 berdifusi ke alveolus karena CO2 kembali lagi masuk ke alveolus. Kenapa? Karena kadar CO2 dalam darah itu sudah meningkat sehingga masuk lagi ke alveolus. Nah, ini kan dia peristiwa difusi ya. Difusi. Kalau dia O2, nanti dia akan berdifusi dari yang tertinggi, yaitu dari alveolus ke kapiler darah. Sedangkan kalau dia CO2, yang tertinggi itu dari kapiler darah kembali lagi ke alveolus untuk dikeluarkan secara ekskresi ya, secara ekskresi lewat sistem pernafasan atau respirasi. Maka jawabannya CO2 berarti ya, karena tekanan CO2 di kapiler darah ini ya, kapiler darah lebih tinggi daripada di alveolus. Kalau katanya gas CO2 berdifusi berarti tekanan kalau dia bilang O2, kalau nanti O2 berarti O2 berdifusi dari alveolus yang lebih tinggi dari kapiler ya, dari kapiler dari alveolus. Nah, karena pertanyaannya CO2 berarti dari CO2 dari kapiler yang lebih tinggi ke alveolus ya, dari kapiler yang lebih tinggi menuju ke alveolus. Jadi dia karena CO2 di kapiler lebih tinggi daripada di alveolus, jadi dia masuk ke alveolus. Ya, masuk ke alveolus. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Nah, kalau soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar grafik dari kapasitas udara. Ya. Nah, kemarin sudah pernah kakak ajarin ya, kalau misalkan ada namanya volume kapasitas udara, ya, kapasitas udara. Nah, ada dia volume tidal. Nah, ini volume yang keluar masuk biasa. Secara biasa yang kurang lebih 500 cc atau 500 mili. Nah, yang kedua ada volume komplementer ya. Ini dia yang inspirasi maksimal, artinya berarti bisa ambil udara sebanyak mungkin, kurang lebih 1500 mili.
Yang ketiga, volume suplementer. Ya, suplementer yang artinya ekspirasi secara maksimal, berarti bisa keluarkan udara sebanyak mungkin. Ini kapasitasnya kurang lebih 1500 mili. Dan yang keempat, ada volume residu atau volume udara sisa. Ya, sisa dalam paru-paru. Ini kurang lebih 1000 mili. Dan yang kelima, ada volume vital. Nah, kalau vital itu berarti keluar masuk seluruhnya. Volume udara yang keluar masuk seluruhnya. Ya. Maksimal maupun yang secara biasa. Berarti yang bisa keluar masuk itu volume tidal tambah volume komplement tambah volume suplemen, berarti 500 mili tambah kurang lebih 1500 mili tambah kurang lebih 1500 mili lagi. Maka jumlahnya 500, 1500, 1500, berarti kurang lebih 3500 mili. Nah, sedangkan yang terakhir, keenam, ada volume total. Nah, ini berarti volume udara seluruhnya. Yang keluar masuk maupun yang tersisa. Berarti kita jumlahkan volume tidal tambah volume komplement tambah volume suplemen tambah volume residu. Ya, ini tadi sama dengan volume vital. Berarti tinggal kita tambahkan dengan volume residu. Nah, berarti volume vital tadi 3000, kurang lebih 3500, tambahkan residu dia kurang lebih 1000, berarti dia berkisar kurang lebih 4500 mili. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dari gambar grafik, berdasarkan gambar grafik di atas, manakah pernyataan yang benar? Kalau Q ya, volume residu 1500, salah ya. Residu itu kurang lebih 1000. Sedangkan di grafik ini dia kisaran 2,5 ke 300. Ini 500. Salah ya, sesuai grafik salah. Nah, yang B, volume tidal katanya yang T. Vital. Volume vital katanya T. Ya, vital berarti tidal tambah komplement tambah suplemen. Suplemen, komplement, tambah yang namanya tidal. Ya, tidal ini yang Q ya, Q. Ya, Q itu dia berkisar 500. Berarti ini vital, komplement, tidal, suplemen. Ini harusnya berapa jumlahnya? Kalau vital 3500, bukan 4500. Ya. Nah, yang S tidal. Yang S ini katanya yang tidal. Tidal itu yang keluar masuk biasa kurang lebih 500, itu harusnya Q ya. Q yang tidal 500, bukan dia yang S. Kalau yang S harusnya residu. Iya, itu harusnya pun jumlahnya 1000. Ya, ini kan jumlahnya 1000. Yang S bukan 1500, maka salah.
kita lihat pilihan terakhir. U ini seluruhnya. Dari yang tidal, pernapasan biasa, tidal, suplemen, yang dia keluar maksimal, ini yang S tadi, yang S, yang S itu yang dia sisa, ya, yang sisa, residu 1000, ini yang suplemen, ekspirasi maksimal, ini dia yang tidal, keluar masuk biasa, 500 ya, ini yang komplemen, yang dia inspirasi secara maksimal. Berarti seluruhnya kalau dijumlahkan dari 0 sampai berapa ini? 4500. Berarti ini dibilang volume total ya, atau Vitot ya. Volume total atau Vitot. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat yang dodol. D ya. Berarti 4500. Nah, nomor 15 terakhir. Pernafasan dada terjadi karena terjadinya kontraksi. Nah, kalau dibilang kontraksi, ini berarti pernapasan dada ketika inspirasi. Dan alat bantu di pernapasan dada yaitu otot antar tulang rusuk. Kalau otot diafragma ini nanti pernapasan perut ya. Nah, jadi jawabannya langsung yang C. Oke. Nah, ini soal sirkulasi dan respirasi yang kita bahas. Oke, sampai jumpa.